Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kebaikan Tuhan, kita diperbolehkan Tuhan dan diperkenankan Tuhan untuk boleh datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Ya, kita bersyukur ya, kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita mau membuka ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mau undang kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk memuji-muji Tuhan dengan bersaat teduh. Biarlah puji-pujian kita, sikap kita hari ini sungguh boleh layak dan diperkenankan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita semua untuk memasyurkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian di buku Kidung Puji-Pujian Kristen kita nomor yang ke-8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi.
kekekalan. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekekalan. Kunci kerajaan diberikan padanya. Dengan segenap rasa syukur kita datang ke hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini, atas pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini. Dengan hati kita memuji Tuhan, kita memasyurkan Raja kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Mari kita semua mengangkat suara kita memuji Dia. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema. Memerintah. Kristus memerintah. Sungguh besar kasih-Nya. Dia membasuh dosa setiap kita. Dia basuh dosaku. Dia ketiga, Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekekalan. Kunci kerajaan diberikan Hari ini, hari di mana kami boleh diberi kembali kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh datang untuk memuji, menyembah Engkau. Karena itu Tuhan, betapa hati kami bersyukur, betapa hati kami bergirang, karena hari ini kami boleh datang kepadamu. Mari ya Tuhan, ampuni kami di dalam segala pelanggaran dosa yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni, dan sungguh kiranya dengan pengampunan-Mu kami boleh diperkenan, kami dilayakkan oleh-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah minggu pagi hari ini, bersama dengan umat Tuhan yang sudah ada di dalam ruangan ini,
kami mau mempersiapkan diri kami mau mengagungkan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan di dalam ibadah ini, lewat pujian kami, lewat doa kami, bahkan lewat perenungan firman-Mu. Dan sungguh-sungguh ibadah yang kami lakukan ini menjadi satu ibadah yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Mari berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah ada maupun yang sedang di dalam perjalanan, agar sungguh-sungguh hari ini kami boleh bersama bergirang, memuji, menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, diberkatilah setiap kami, ditolonglah setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah minggu hari ini. Oleh anugerah Tuhan menopang, memimpin kami, agar sungguh setiap pelayanan yang kami lakukan sungguh boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Mari berkati untuk segala sarana prasarana yang kami gunakan untuk menunjang ibadah ini. Mari berkati sehingga semuanya boleh diberikan kelancaran, sehingga sungguh boleh semuanya mendukung untuk rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mau serahkan rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita bersama dengan umat Allah sepanjang abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 十笃信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在人间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而空的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Bapak Ibu, kita tetap berdiri ya. Kita mau bersama-sama mengangkat sebuah pujian, betapa hebat. Betapa Tuhan Yesus itu berkuasa atas seluruh bumi, bahkan di seluruh hidup kita. Biarlah hanya Tuhan yang bertata, hanya Tuhan yang memimpin dan menjaga hidup kita. Mari kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau angkat pujian, betapa hebat.
terlebih dahulu dari berkuasa. Nanti dialah Tuhan itu adalah ibu-ibu. Pada saat ref kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari yang pertama bapak-bapak dan saudara-saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Ibu-ibu dan saudari-saudari, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sama-sama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia yang berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita katakan sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Ya, jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau membuka firman Tuhan kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga yang ke-19. Di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga yang ke-19. Ya, jika Bapak Ibu sekalian sudah membawa Alkitab hari ini, mari kita buka bersama-sama ya Alkitab kita. Di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga yang ke-19. Kita mau membacanya dengan silih berganti, dengan bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ke-13, Bapak Ibu jemaat sekalian membacakan ayat yang ke-14, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-19. Sudah mendapatkannya ya Bapak Ibu sekalian? Oke, kita mulai ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang ke-13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberikan nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat suatu pujian yang mengatakan setia. Di dalam buku Kidung Puji-Pujian Kristen kita nomor 381. Biarlah pujian ini menjadi tekad kita agar kita boleh setia di dalam Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah.
tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk menjadi setia itu gampang kita ucapkan dengan kata-kata. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita mungkin sangat banyak kekhawatiran, sangat banyak keraguan kita. Apalagi ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi kiranya kita terus berjuang di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat hidup kita mau setia kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi di bait yang kedua, biarlah ini menjadi tekad semua dari kita ya. Kita angkat pujian ini, jangan takutkan kuasa iblis. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Bait yang ketiga, haruslah kau selalu setia. Selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, "Hai engkau, masuklah dan berjamu denganku." Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. setia, bekerja, setia bagi rajamu. Setia bagi rajamu. Setia, 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 jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. setia, 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 jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setia. Mari kita berdiri semuanya, kita katakan setia, setia. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang tekadmu. Susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Pada hambanya kita persilakan. Mari kita berdoa. Biarlah pujian yang baru kami nyanyikan menjadi satu tekad, satu komitmen di dalam diri kami untuk kami mau setia percaya kepada Tuhan. Kami sadari bahwa mengungkapkan tekad itu mudah, tetapi menjalaninya itu sulit. Karena itu kami butuh
pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk terus boleh menolong kami, memimpin kami, untuk terus boleh menjalani kehidupan yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus Kristuslah Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain dari Yesus Kristus yang olehnya kami diselamatkan. Karena itu kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami, setelahnya kami memuji menyembah Engkau di dalam ibadah minggu hari ini. Saatnya kami kembali akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sungguh kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami menyambut firman-Mu. Sungguh oleh firman-Mu kami dituntun, sungguh oleh firman-Mu kami diarahkan, sungguh oleh firman-Mu kami dibimbing untuk semakin boleh mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup kami, yang akan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba Tuhan dengan seluruh keterbatasan, dengan seluruh kelemahan untuk menyampaikan akan sabda Tuhan. Mari Tuhan urapi, kuduskan, layakkan, agar sungguh hamba boleh dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu kami di dalam mendengarkan akan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, shalom. Ya, apa kabar? Ya, kita sungguh bersyukur, sungguh oleh karena anugerah Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir di dalam ibadah minggu hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini terlihat kita banyak jemaat yang tidak hadir ya, di atas juga hanya beberapa orang ya. Apakah ini ada pengaruhnya karena sudah dekat Imlek atau memang lagi ada satu dan lain hal membuat jemaat tidak bisa hadir? Tetapi apapun itu, mari tetap setia kepada Tuhan. Mari terus boleh mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup yang Tuhan berikan ini adalah satu waktu yang sebenarnya singkat. Karena itu mari gunakan waktu yang singkat yang sesaat ini untuk terus boleh dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita pulang, tinggalkan dunia ini. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita harus kerjakan adalah setia kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sudah diwartakan di dalam minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan lanjutkan tema kita tentang pemuridan, yaitu gereja menghasilkan buah melalui pelatihan pemuridan. Gereja menghasilkan buah melalui pelatihan pemuridan. Itu di dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Jadi kalau ada di dalam di grup itu tulisan Matiusnya itu bukan Matius tapi Markus. Jadi ternyata saya salah tulis waktu saya buat jadwal. Waktu Pak Ko sudah kirim, saya tulis Matius, ternyata itu Markus ya, bukan Matius, tapi Markus ya. Jadi yang Ella kirim, Afin kirim itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan saya di waktu saya buat jadwal beberapa waktu yang lalu. Jadi bukan Matius, tapi itu Markus ya. Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19, saya akan membaca satu kali lagi bagian firman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13 berbunyi demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun yang dipanggilnya itu datang kepadanya. Yesus menetapkan, atau di dalam bahasa yang lain dikatakan mengangkat. Yesus mengangkat 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya untuk memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, ke-12 murid orang yang ditetapkan, yang diangkatnya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru.
Selanjutnya ada Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengkhianati Yesus atau sang gurunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja menghasilkan buah melalui pelatihan pemuridan. Di masa pelayanan Tuhan Yesus, yang kita tahu kurang lebih 3,5 tahun di dunia secara fisik di dalam masa pelayanannya, tentu itu adalah satu waktu, satu masa yang sebenarnya singkat. Namun Alkitab memberitahukan, Alkitab mencatat bahwa di waktu itu, di waktu yang singkat itu, dia begitu banyak melakukan pelayanan kepada orang banyak. Dikatakan bahwa dia berkhotbah, dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan kepada sejumlah orang banyak. Dan bahkan Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Dan masih banyak pelayanan yang Yesus lakukan. Masih banyak pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan. Dari sekian banyak pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan pada masa itu, yang tadi saya sudah sebutkan di dalam slide itu, selain daripada itu, Alkitab juga mencatat bahwa dan memberitahukan kepada kita bahwa ada satu pola pelayanan. Ada satu pola pelayanan yang Yesus lakukan. Selain dari pelayanan-pelayanan ini, Alkitab mencatat bahwa ada satu pola pelayanan yang Yesus lakukan, yaitu untuk memudahkan Yesus di dalam pelayanan yang ia kerjakan secara efektif dan efisien. Ada satu pola pelayanan yang Yesus lakukan untuk memudahkan pelayanan agar dapat efektif dan efisien. Yaitu apa? Yaitu menetapkan dan memanggil 12 orang yang kemudian kita sebut sebagai murid-murid Yesus, yang dicatat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Tadi saya sudah sebutkan, ada Simon, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, saudara-saudara, kita setuju dan kita betul sepaham bahwa jumlah 12 orang yang ditetapkan, yang diangkat oleh Yesus ini adalah satu jumlah yang sangat ideal. Satu jumlah yang sangat ideal, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Orang 12, jumlah 12 itu gampang untuk diatur, gampang untuk diajar, gampang untuk diberitahu, gampang untuk dibimbing, karena jumlah mereka tidak begitu banyak. Dibanding dengan kalau 1.000 orang, 2.000 orang, itu akan lebih sulit untuk memberitahu dibanding hanya dengan 12 orang. Lalu kemudian angka 12 juga itu mengingatkan kita dengan 12 suku Israel yang dipanggil Allah keluar dari perbudakan Mesir sebagai suatu proyek penyelamatan umat manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian muncul satu pertanyaan penting yang mungkin kita akan tanyakan. Apa yang diharapkan? Apa yang akan dihasilkan? Jadi kalau saya membuat pertanyaan, apa yang diharapkan dan apa yang akan dihasilkan dari 12 orang murid yang ditetapkan atau yang diangkat oleh Yesus menjadi muridnya? Apa yang diharapkan dari sana? Apa yang akan dihasilkan dari 12 orang yang dipanggil khusus untuk mengikut Yesus menjadi muridnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19, jelas di sana memberitahukan kepada kita
Di sana jelas dicatat tujuan, maksud Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan atau mengangkat 12 orang muridnya. Jelas sekali tujuan Yesus, apa yang diharapkan, apa yang akan dihasilkan dari 12 orang itu. Jelas sekali. Yang pertama, di ayat yang ke-14 bagian B. Apa yang diharapkan, apa yang akan dihasilkan dari 12 orang itu? Yang pertama ayat 14b berkata begini, untuk menyertai dia. Jadi apa yang diharapkan, apa tujuan Yesus memanggil 12 orang itu? Apa yang diharapkan dari 12 orang itu? Dan apa yang akan dihasilkan dari 12 orang itu? Dikatakan bahwa untuk menyertai dia. Dengan kata lain bahwa murid-murid yang diangkat itu untuk bersama-sama dengan dia. Jadi 12 murid itu dipanggil untuk bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia artinya bahwa tinggal bersama dia, pergi berjalan bersama dia, berpikir bersama dia, makan bersama dia, melihat segala karakter dan kesabaran dia, melayani bersama-sama dengan dia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kata menyertai dia, itu berarti bersama-sama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia, makan minum bersama-sama dengan dia. Dengan kebersamaan inilah, dengan kebersamaan ini, para murid sungguh diharapkan, orang-orang 12 orang ini diharapkan menjadi sehati, menjadi sepikir, menjadi seperasaan dengan Tuhan yang memanggil mereka. Mereka dekat dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Sang Guru mereka. Mereka mendedikasikan hidup mereka dengan Tuhan. Mereka loyal terhadap Tuhan. Dan mereka semakin mengenal, semakin tahu tentang misi Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Jadi inilah tujuan pertama, Tuhan Yesus menetapkan 12 murid. Jadi apa yang diharapkan dari sekelompok orang yang dipanggilnya, yaitu untuk menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita implikasikan di dalam pelayanan kita di GKKB Jemaat Kumpai? Secara khusus di dalam pemuridan yang kita lakukan, yang kita saat ini gumuli untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan di gereja kita. Apa yang menjadi implikasi dari Yesus menetapkan 12 murid itu? Kita sudah melihat bahwa untuk menyertai dia. Apa yang menjadi implikasinya bagi pelayanan di gereja kita? Secara khusus di dalam pemuridan yang saat ini kita gumuli, kita doakan, untuk kita kerjakan, untuk kita implementasikan di gereja kita. Apa yang kita harapkan? Atau di dalam tema kita, buah apa yang akan dihasilkan melalui pelatihan pemuridan yang akan kita lakukan? Buah apa yang akan dihasilkan gereja dengan melakukan pemuridan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsep yang sama, tujuan yang sama, yaitu membawa jemaat Tuhan, membawa orang percaya, anggota GKKB Jemaat Kumpai, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang akan dihasilkan, yaitu membawa jemaat Tuhan, orang percaya di GKKB Jemaat Kumpai menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan menyertai dia melalui firman-Nya. Menjadikan jemaat Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, baik itu tenaganya, pikirannya, waktunya, dananya untuk Tuhan. Membawa jemaat Tuhan, GKKB Jemaat Kumpai menjadi loyal, menjadi setia terhadap Tuhan, dan menjadikan jemaat GKKB Kumpai semakin mengenal dan tahu
tentang misi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yaitu apa? Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan tema gereja menghasilkan buah melalui pemuridan, apa yang diharapkan di sana? Yaitu kita akan menemukan, kita akan menghasilkan jemaat-jemaat Tuhan yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan menghasilkan jemaat yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan jemaat yang loyal, yang setia kepada Tuhan. Dan kita akan menghasilkan jemaat yang tahu, mengerti misinya Tuhan di dalam diri Yesus, yaitu untuk keselamatan umat manusia dari belenggu dosa. Itu yang pertama. Apa yang diharapkan? Apa yang dihasilkan gereja? Atau buah apa yang dihasilkan gereja melalui pelatihan pemuridan? Dari konsep dan pola yang Yesus kerjakan, itu pun sama yang kita akan hasilkan. Hal yang kedua, apa yang diharapkan dan apa yang akan dihasilkan dari 12 murid yang ditetapkan atau yang diangkat menjadi murid Yesus pada waktu itu. Apa yang diharapkan dan apa yang akan dihasilkan dari 12 murid itu. Sekalipun kita tahu satu di antaranya mereka menjadi pengkhianat. Hal yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14 bagian C. Yaitu dikatakan di sana untuk diutus memberitakan Injil. Jangan dulu langsung tutup pikiran kita dengan diutus untuk memberitakan Injil. Jangan dulu. Yang kedua, apa yang diharapkan dan apa yang akan dihasilkan dengan dipanggilnya 12 orang itu. Yang kedua, bagian 14C, untuk diutus memberitakan Injil. Yang dimaksud dengan Injil di sini itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah diri Yesus Kristus itu. Sang firman itu sendiri. Segala karya dan pengajarannya, Injil di dalam bentuk buku pada masa itu belum tertulis. Jadi pribadi Yesus itulah Injil. Nah, karena itulah dia kabar gembira itu bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Maka benarlah tujuan yang pertama bahwa mereka harus tinggal bersama dengan Kristus, mengenal Kristus, beserta dengan Kristus terlebih dahulu, sebelum kemudian mereka diutus. Mereka diutus untuk memberitakan warta gembira tentang pribadi Yesus Kristus kepada dunia. Jadi ini polanya sangat bagus sekali. Tuhan Yesus memanggil untuk apa? Untuk beserta dengan dia. Setelah itu dikatakan untuk diutus. Jadi tinggal mengenal tentang Yesus, benar-benar mengasihi Tuhan, loyal terhadap Tuhan, lalu kemudian diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang pribadi Yesus Kristus yang untuk menyelamatkan manusia. Jadi jelas apa yang diharapkan, apa yang dihasilkan dari 12 murid yang diangkat, yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka diutus untuk memberitahukan, menyampaikan kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang sama yang gereja hasilkan, yang gereja harapkan melalui pelatihan pemuridan. Yaitu apa? Yaitu mempersiapkan jemaat Tuhan, mempersiapkan orang percaya untuk mengenal segala karya Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, kemudian diutus untuk memberitahukan, mewartakan kepada orang lain tentang kabar gembira dan kabar sukacita itu, untuk mereka boleh mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jangan lalu kemudian kita berpikir, lalu kemudian kita bersangka bahwa nanti saya seperti Pak Ko dan Ibu Esther, yang kemudian saya diutus ke negeri yang jauh untuk pergi,
mewartakan Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jangan lalu kemudian bersangka, berpikir ke sana. Jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita sudah mengenal akan karya Kristus, kematian dan kebangkitannya, kemudian kita berpikir bahwa kemudian saya akan diutus. Jangan takut. Panggilan menjadi misionari itu adalah panggilan khusus kepada pribadi-pribadi yang Tuhan telah siapkan untuk tugas mulia itu. Itu adalah tugas, itu adalah panggilan khusus kepada pribadi-pribadi yang terpanggil untuk menjadi misionari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lalu apa maksudnya? Apa maksudnya diutus untuk memberitakan Injil? Apa maksudnya? Maksudnya sederhana Bapak Ibu, sederhana. Yaitu kita diutus di dalam untuk hidup seperti Kristus. Kita diutus untuk hidup seperti Kristus. Kita diutus untuk apa? Untuk mencontohkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita, di dalam kita bersikap, di dalam kita bertutur kata, di dalam kita berpikir, di dalam kita bertindak seperti misalnya pedagang, seperti misalnya pengusaha, seperti misalnya seorang guru, seorang karyawan, orang melihat Kristus itu di dalam diri kita. Jadi kita diutus kemana untuk memberitakan Injil? Kita diutus di dalam kehidupan kita untuk mencontohkan Kristus, untuk menjadi model bagi Kristus bagi orang lain, sehingga orang lain melihat Kristus di dalam diri kita, apapun profesi kita. Jadi jangan lalu berpikir saya nanti jadi hamba Tuhan, nanti susah berkhotbah seperti Pak Amun. Jangan. Itu panggilan khusus. Jadi kata diutus di sana itu tidak selalu identik dengan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang misionari. Tetapi kita diutus di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, untuk mencontohkan Kristus di dalam diri kita. Jadi ketika kita berbicara, apa yang diharapkan, apa yang dihasilkan gereja melalui pemuridan, selain dari menjadi pribadi yang sungguh mengenal Kristus, ya, beserta setia kepada Kristus, kemudian kita juga akan menjadi pribadi menciptakan jemaat-jemaat Tuhan yang mencontohkan, yang menjadi model kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah terang dan kamu adalah garam. Jadi memang kita dipanggil untuk menjadi model. Kita dipanggil untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita diutus kemana? Bukan ke Korea, bukan ke Cina, tapi kita diutus di dalam keluarga kita. Kita diutus di dalam tempat kita bekerja, kita diutus tempat kita berdagang, kita diutus di tempat di mana kita sekolah untuk menjadi contoh, menjadi teladan, untuk menyatakan karakter Kristus, cara berpikir Kristus, cara bertindak Kristus di dalam seluruh totalitas hidup kita. Sehingga orang lain boleh mengenal Kristus di dalam lewat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, apa yang diharapkan dan apa yang dihasilkan dari 12 murid yang ditetapkan, yang diangkat menjadi murid Yesus Kristus. Yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan diberi kuasa untuk mengusir setan. Diberi kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini Yesus memberikan kehormatan yang sangat besar kepada murid-muridnya yang dipanggilnya, yaitu sesuatu yang jauh melebihi orang-orang besar di dunia ini. Yesus menetapkan mereka untuk menyembuhkan sakit penyakit. Yesus menetapkan mereka untuk mengusir setan-setan. Saudara-saudara, ini adalah satu kehormatan, ini adalah satu kemuliaan yang diberikan kepada murid-murid yang dipanggilnya, untuk dapat membuktikan bahwa kuasa Yesus
untuk membuat mujizat itu adalah satu kuasa yang sejati. Kuasa yang diberikan untuk atau yang ditransferkan kepada murid-muridnya merupakan satu perlengkapan kepada murid-murid di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa dan karunia roh yang tak terbatas. Tak terbatas. Karena itu dia dapat memberikan kuasa itu bahkan kepada yang lemah dan bodoh di dalam dunia ini sekalipun. Tuhan bisa memberikan anugerahnya, Tuhan bisa memberikan kuasanya kepada orang-orang yang telah dipanggilnya, bahkan yang dianggap bodoh dunia sekalipun, bahkan yang dianggap lemah sekalipun. Tuhan dapat sanggup memberikan dia kuasa. Tuhan sanggup dan mampu memberikan dia kehormatan. Karena itu jangan pernah takut untuk terlibat di dalam pemuridan. Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa berkhotbah seperti Pak Amun. Saya susah untuk melihat. Tidak takut, jangan takut. Kuasa Tuhan, kuasa yang sejati itu tidak terbatas kepada yang lemah, bahkan yang bodoh sekalipun. Tuhan sanggup dan mampu memberikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi implikasi di dalam pemuridan yang kita akan kerjakan, yang akan kita lakukan melalui poin yang ketiga ini? Yaitu bahwa setiap kita, orang percaya, dipanggilnya untuk menyertai atau hidup dekat dengan Kristus melalui firman-Nya, melalui pemuridan, maka kita diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan setan-setan. Setan tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Bahkan kita diberikan kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit dengan kuasa Yesus Kristus. Inilah satu kehormatan, satu kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang dekat dengan Dia, yang selalu mengikut Tuhan dengan setia. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ketika muncul pertanyaan, buah apa yang dihasilkan gereja melalui pemuridan? Apa yang diharapkan? Apa yang dihasilkan gereja melalui pelatihan pemuridan? Seperti yang Yesus telah katakan saat mengangkat 12 muridnya. Demikian juga gereja yang melaksanakan pemuridan, maka ia akan menghasilkan apa? Menghasilkan, gereja akan mencetak, gereja akan menghasilkan jemaat yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Gereja akan mencetak, menghasilkan jemaat yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, pikirannya, tenaganya, waktu dan tanahnya kepada Tuhan. Gereja akan menghasilkan jemaat yang loyal, yang setia kepada Tuhan, dan menghasilkan jemaat yang semakin mengenal akan misi Allah di dalam diri Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Kedua, apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan gereja? Diharapkan gereja lewat pemuridan. Sebagaimana Tuhan Yesus di dalam memanggil dan mengangkat 12 muridnya. Yang kedua, gereja akan menghasilkan jemaat atau orang percaya untuk disiapkan, diutus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Disiapkan untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang dihasilkan gereja? Apa yang diharapkan gereja melalui pelatihan pemuridan? Yang ketiga, gereja menghasilkan orang percaya yang memiliki kuasa, memiliki hikmat, memiliki keberanian untuk mengusir segala bentuk tipu daya kuasa setan. Inilah yang akan dihasilkan. Inilah yang akan terjadi di dalam gereja kita di GKKB Kumpai. Ketika pemuridan ini sungguh-sungguh setiap jemaat terlibat di dalamnya, mau ikut di dalamnya. Kita percaya, kita imani firman Tuhan, ya dan amin.
sebagaimana Kristus telah melakukan itu di 2000 tahun yang lampau. Demikian juga ketika gereja GKKB Kumpai melaksanakan pemuridan, kita akan menghasilkan jemaat-jemaat yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bercontoh dari apa yang Yesus lakukan di dalam memanggil 12 murid itu. Kami sudah melihat bahwa 12 murid itu ditetapkan, diangkat untuk menyertai Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus, mengenal tentang pribadi dan karakter Kristus, dan tahu tentang misi Allah di dalam diri Yesus Kristus, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Demikianlah gereja kami akan menghasilkan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, menghasilkan jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, menghasilkan jemaat-jemaat yang mengerti tentang misi Allah akan dunia ini untuk keselamatan setiap orang. Demikian juga kami melihat bahwa Yesus memanggil 12 murid itu. Mereka diutus untuk mewartakan, menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada orang lain, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Demikian juga gereja kami akan menghasilkan buah melalui pelatihan pemuridan yang akan kami lakukan, yaitu menghasilkan jemaat-jemaat yang siap diutus, yang siap untuk mencontohkan, meneladankan Kristus di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di tempat usaha mereka, di sekolah mereka, dimanapun mereka akan mencontohkan Kristus. Sikap mereka, pikiran mereka, perbuatan mereka sungguh mencontohkan dan menteladankan Kristus, sehingga orang lain melihat Kristus di dalam diri setiap jemaat. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami, Tuhan juga memperlengkapi kami dengan satu kehormatan, satu kemuliaan, satu keistimewaan, bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk menaklukkan setiap pekerjaan tipu daya kuasa iblis. Kami tidak lagi dikuasai oleh setan, kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi kami berkuasa atasnya. Karena itu Tuhan, inilah kami, biarlah kami sungguh berkomitmen mulai hari ini. Kami mau menjadi bagian daripada pelatihan pemuridan ini. Kami mau menjadi bagian dari semuanya itu, sehingga kami akan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Kami akan menjadi jemaat yang pada akhirnya menjadi contoh, menjadi teladan untuk kemuliaan Kristus. Dan kami mau diperlengkapi dengan kuasa wibawa daripada Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Apa? Baik, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita diingatkan kembali ya, yang saya tangkap dari firman Tuhan hari ini ya, kita seringkali ya kita dilihat orang-orang luar kita adalah orang yang percaya. Dengan mulut kita mengaku kita orang yang percaya, tapi kiranya hidup kita, hati kita itu sungguh boleh terpancar kasih Tuhan. Ya, maka di dalam pemuridan ini kita bisa bersama-sama bertumbuh, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian, "Ku hidup bagimu." Karena kita tahu Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dan kita pun mau menjadi alat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita mau angkat pujian ini, "Ku hidup bagimu." Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi sambil kita menjalankan persembahan sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita memberinya dengan sukacita, dengan rasa syukur kita, sambil kita mengangkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidupku. Kepada petugas kami persilakan. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup Dan pengharapan, mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah. Biarlah ini jadi janji kita kepada Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menyatukan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan terus berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kami dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapa, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, sungguh boleh mengubahkan hidup kami, dan sungguh boleh memberikan kami satu tekad untuk boleh hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Dan kiranya Bapa, kami semua boleh terus setia di dalam Tuhan. Kami boleh terus menyembah Tuhan, boleh terus memandang Engkau Tuhan, sehingga dunia Bapa tidak dapat memisahkan kami daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, seluruh aspek kehidupan kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh terus menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat semua dipersilakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur kita hari ini boleh bersama-sama di penghujung ibadah kita. Kita boleh masih tetap di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya saya sendiri benar diberkati oleh firman ketika saya dalam masa persiapan, dan saya percaya berkat firman itu juga menolong jemaat untuk semakin melihat semakin jelas tentang apa yang saat ini sedang kita gumuli bersama-sama. Tentu kita tidak hanya ingin gereja kita hanya mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan banyak orang, tetapi di dalam iman sesungguhnya masih kosong. Karena itu kita sungguh merindukan gereja kita banyak orang tapi memiliki kualitas iman yang sungguh. Karena itu terus dukung di dalam doa. Doakan terus untuk apa yang sedang kita rencanakan agar sungguh boleh terlaksana, membawa kita untuk betul-betul mengasihi Tuhan. Amin ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Ya, namun sebelumnya ada untuk minggu depan. Jadi saya tidak akan berkhotbah, tapi akan digantikan oleh tulang rusuk saya ya. Karena memang saya akan menutup dengan sebuah kesimpulan di dalam tentang tentang tema tentang pemuridan ini. Karena itu minggu depan yang akan melayani firman Tuhan itu penginjil Kris dengan tema apakah Anda murid atau bukan. Nah, jadi ini semakin kita diarahkan, kita akan semakin dipersempit melihat diri kita setelah kita minggu pertama melihat mengapa gereja membutuhkan dan perlu melakukan pemuridan. Kita sudah tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan, itu adalah amanatnya Tuhan. Hari ini kita kembali dituntun, apa sih yang akan dihasilkan, apa sih yang diharapkan dari pelatihan pemuridan itu. Hari ini kita sudah belajar bahwa kita akan dituntun, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang menyertai Kristus, yang mengasihi Kristus, yang setia, yang loyal kepada Kristus. Kita akan menjadi jemaat-jemaat yang diutus, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh punya kuasa, punya hikmat, punya kualitas iman, yang sanggup mengusir setan-setan, menaklukkan tipu daya kuasa setan. Nah, minggu depan kita semakin dipersempit, semakin dituntun. Apakah saya ini selama ini, saya ini adalah murid Kristus, atau saya ini hanyalah orang Kristen, tetapi sesungguhnya saya belum menjadi muridnya Kristus. Nah, karena itu kita akan boleh kembali belajar bersama tentang firman Tuhan pada minggu depan. Saya merindukan jemaat-jemaat Tuhan jangan tidak hadir ya, karena semakin mendekat Imlek tuh ya. Tapi jangan sampai karena Imlek lalu kemudian kita jauh dengan Tuhan. Jangan ya. Imlek perlu untuk kita lestarikan, tetapi beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib.
Oke, Bapak Ibu Saudara, backing vokal pada pemimpin pujian pada minggu depan, Saudari Milna, backing vokal Saudari Desi dan Saudara San Leong, musik Acing, Ella, Lia dan Eko. Petugas persembahan Ibu Ana dan Ibu Amung, ya. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu pada minggu depan tanggal 23, yaitu tema firman Tuhan, Tuhan memanggil Gideon. Cerita firman Tuhan, Saudari Lili, pemimpin pujian Jose dan Desi, musik Saudari Liam. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah tunas remaja, karena itu ada pergantian di ibadah umum, makanya saya pun menggantikan ternyata ya, saya pikir mau libur, ternyata masih harus ya. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan, itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 12, pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Funky, singer Desi dan Novi, pemusik Emma dan Ella, petugas persembahan Aon, ini Nathanael ya, operator LCD Henry. Lalu kemudian ini laporan persembahan yang masuk pada minggu yang lalu, ibadah raya dalam kolektan ibadah raya sebesar Rp1.024.000. Lalu kemudian ibadah persembahan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu 172.000, ibadah tunas remaja 321.000. Lalu kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk, keluarga Bapak Marno Ambarita 200.000, D.A. D 300.000, keluarga penginjil Herfianton dan Evangelis Susan 800.000, K 275.000, nomor 043 Juli sampai ini Juli sampai Januari gimana ya? Ya 800.000 ya, Juni kayaknya. Atau Januari sampai Juli, betul, Januari sampai Juli ini kayaknya ada terus ya. Oh, Juli tahun lalu. Oke, siap. Lalu kemudian mengajak jemaat yang mengikuti ibadah untuk membawa Alkitab ya. Hari ini saya lihat banyak yang bawa Alkitab, puji Tuhan ya. Ya, kalau tidak ada di rumah lalu kemudian, atau jangan-jangan ini membuat jemaat tidak datang, jangan ya. Ya, kita tetap masuk surga kalau tidak bawa Alkitab. Jadi tetap ibadah ya. Jadi jangan gara-gara tidak ada Alkitab, tidak bawa Alkitab, tidak mau ke gereja ya, salah ya. Lalu kemudian ibadah dan perayaan Imlek pada tanggal di gereja kita akan laksanakan pada tanggal 6 Februari ya. Pada 6 Februari. Jadi di rumah kita merayakan Imlek dan juga di gereja kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Nah, bagi jemaat yang ingin dibaptis dan sudah menyatakan tekadnya dan sudah semakin yakin tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mengampuni dosa-dosanya, silakan mendaftarkan diri kepada saya dan juga kepada sekretaris gereja, karena kelas katekisasi kita akan mulai setelah lewat Imlek ya. Jadi silakan Bapak Ibu daftarkan diri saudara. Oke. Demikian warta jemaat. Bagi jemaat yang ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, silakan boleh scan barcode dan juga boleh di nomor rekening gereja kita. Oke, demikian warta jemaat hari ini. Apakah ada yang pertama kali beribadah? Saya hampir lupa lagi ya. Apakah ada? Iya, tidak ada ya. Oke, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri segala rangkaian ibadah kita akan kembalikan segala pujian hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menaikkan pujian doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat.
jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan, dan pimpinan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu kembali pada ibadah minggu depan di gereja.